Orang mau berdoa. Di pagi hari ini, orang ibadah, orang mau buka dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih mempunyai Allah seperti Engkau yang begitu baik di dalam perjalanan kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah membangunkan kami di hari Minggu ini dengan keadaan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh dengan kerinduan untuk datang di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah, memuji serta membesarkan akan kebesaran nama-Mu Tuhan Yesus. Untuk itu kami mohon penyertaan-Mu, kiranya Tuhan Yesus memberkati jalannya ibadah kami di pagi hari ini, agar ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga menjelang berakhirnya bisa terlaksana dengan segala baik. Tuhan Yesus, bagi teman-teman masih dalam persiapan atau dalam perjalanan menuju ke rumah-Mu yang kudus ini, Engkau tuntun perjalanan mereka sehingga mereka bisa tiba di tempat ini dengan keadaan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, bermohon. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sekarang orang masuk dalam pembacaan Alkitab, tapi sebelumnya itu orang mau menyanyi baca kitab suci. Haleluya. Hari kalau adik-adik sekarang masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dituntun oleh Enci Maria Tonote. Kami persilahkan. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami bersyukur limpah terima kasih karena kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa, yang selalu menuntun memberkati akan kehidupan kami. Selang semalam yang telah kami lewati, Engkau menjaga, melindungi akan tidur malam kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh dibangunkan kembali dengan tubuh sehat, kuat yang berasal daripada-Mu. Bapa, saat ini anak-anak-Mu rindu untuk membuka, membaca, serta mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan lewat firman ini, hati dan pikiran kami boleh terisi dengan bejana firman, agar senantiasa firman ini boleh makan tempat dalam hati dan pikiran kami, dan itu semua kami boleh perlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba firman yang Kau utus di pagi hari ini, kiranya Tuhan Engkau tutup pupus hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu boleh menyatakan firman ini hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan di minggu yang berjalan ini terdapat dalam Kejadian 3
Kejadian 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-24. Kejadian 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-24. Berapa adik-adik? Dengan judul Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Kita mulai. Adapun ular ialah yang paling cerdik dan segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah dan yang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan.
dengan perutlah engkau akan menjalar, dan dari debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu pada waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan kamu makan daripadanya, maka akan menjadi makananmu. Dengan terpelu engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu menggenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu firman Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan firman Tuhan, kudengar. Firman Tuhan kudengar, musibah di hatiku, ingin ku bersungguh berbuat. Yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Puji Tuhan, walaupun cuaca hujan, tidak mengurangi rasa syukur kita untuk datang beribadah di gedung gereja. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, orang bercerita di pagi hari ini tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, Enci mau cerita pada siapa yang masih ingat cerita minggu kemarin. Melan, Sandrina, yaitu penciptaan.
Nah, di sini orang menceritakan tentang penciptaan. Tuhan menciptakan segala apa yang ada di dunia ini. Dan manusia menikmati. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini orang bercerita manusia jatuh ke dalam dosa. Ada suatu taman yang indah yang Tuhan sediakan untuk manusia, yaitu Taman Eden. Di situ begitu banyak buah-buahan yang boleh kita nikmati, tanaman, hewan, semua Tuhan sediakan di Taman Eden. Tuhan menempatkan 2 orang manusia di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa Tuhan tempatkan di Taman Eden. Dan mereka boleh menikmati isi tanaman yang ada di Taman Eden. Tetapi adik-adik, ada satu tanaman yang tidak boleh mereka makan ataupun mereka raba DP buah. Karena kalau mau makan buah itu atau mau raba, maka kamu akan mati. Nah, adik-adik tahu, suatu saat ada iblis yang ada datang Pak Hawa. Siapa tahu itu iblis model bagaimana? Ular. Nah, dia berbentuk ular. Ular ini sangat cerdik. Dia suka menggoda. Nah, ini si Hawa tergoda dengan rayuan ular. Ular bilang begini Pak Hawa. Dia bilang begini, Hawa, palingan Tuhan bilang tuh pangoni yang mana semua buah-buahan yang ada di taman ini boleh dimakan. Tapi ada satu pohon yang ada di tengah-tengah taman ini tidak boleh kamu makan. Dahal ular bilang, kalau ngana Hawa mau makan ini buah ini, maka ngana pe mata akan terbuka dan akan menjadi seperti Allah. Betul atau nyanda? Ular ada bilang, nyanda betul. Ular katu ada baleo Pak Hawa. Dia ada bikin putar balik supaya Hawa mau makan itu buah. Nah, Kong, Hawa ambil itu buah, kasih pas apa katu? Pada DP suami. DP suami siapa katu DP nama? Adam. Nah, dia kasih Pak Adam. Kong Adam lihat, aduh sedap katu ini buah, enak lagi mau makan. Kita mau makan Jo, karena perempuan yang Tuhan kasih pada Adam untuk mendampingi Adam, sudah memberikan buah itu kepada Adam, maka Adam memakan buah tersebut. Sedap atau nyanda? Sedap itu buah. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Maka terbukalah mata mereka dan mereka telanjang. Mereka melakukan dosa. Tuhan larang pada orang jangan makan atau jangan raba. Nah, ketika ada
iblis yang datang menggoda manusia, maka tergodalah manusia itu dan iman percaya mereka kepada Tuhan mati. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan bilang begini Pak Adam dan Hawa. Takut so bilang penghuni, jangan makan tu buah. Mar, ngana Adam makan tu buah. Kong Adam bilang, perempuan yang engkau berikan untuk menjadi pendampingku, yang memberikan buah itu kepadaku. Kong Tuhan bilang, siapa Hawa mana kasih Pak Adam itu buah? Kong Hawa bilang, ular itu yang ada goda Pak kita. Jadi kita ambil itu buah, kong makan. Nah, ini manusia berbuat dosa atau nyanda? Berbuat dosa. Dorang so melanggar perintah Tuhan. Tetapi adik-adik, walaupun manusia berbuat dosa, melakukan kesalahan, tidak taat kepada Tuhan, tetapi Tuhan itu Allah yang Maha Kasih. Dorang setelanjang, dorang basambunyi, kok Tuhan datang. Tuhan bilang, kita tahu ngoni ada basambunyi, kok ngoni setelanjang. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan ambil kulit binatang dan bikin dorang baju. Jadi adik-adik, ketika orang melakukan kesalahan, maka Tuhan marah. Ketika orang melakukan dosa, Tuhan marah. Tuhan kecewa karena umat pilihannya yang dia ciptakan serupa dengan dia melakukan kesalahan, nyandak mendengar apa itu Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan sedih. Tuhan kecewa. Tetapi walaupun manusia selalu melakukan kesalahan, Tuhan tetap sayang. Tuhan yang tidak pernah mau kasih biar pada orang. Dan DP hukuman, Pak ular itu dia terus berjalan di tanah. Dan DP makanan debu. Hukuman Pak Hawa, dia akan bersusah payah untuk melahirkan. Dan Pak Adam DP hukuman, dia akan bekerja keras untuk mencari nafkah. Nah, seperti yang orang rasakan saat ini. Mama-mama yang mengandung, melahirkan anak-anak. Begitu besar pengorbanan mama. Sakit yang mama rasakan ketika melahirkan adik-adik. Dan juga Enci. Nah, begitu le papa. Papa setengah mati mau cari doi. Toh, setengah mati atau nyanda papa mencari doi. Mesti bekerja keras untuk mencari nafkah. Menafkahi keluarganya. Nah, adik-adik yang dikasihi dan berkati Tuhan, Tuhan Yesus mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Jadi adik-adik, kalau orang mau jadi anak-anak terang, jangan malawang pa mama deng papa. Harus dengar-dengaran. Jadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang penurut. Terlebih anak yang takut Tuhan. Ingat adik-adik. Tuhan itu Allah yang pengasih. Ketika orang melakukan hal-hal yang tidak baik, maka ia akan murka. Dia akan menghukum orang yang tidak taat setia kepada Tuhan.
tetapi Dia Maha Pengasih. Dia sayang pat orang semua. Dia nyanda akan mau kasih biar DP umat manusia jatuh terus ke dalam dosa. Jadi adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, orang harus dengar firman Tuhan, perlakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan terus melakukan apa yang baik, yang berkenan di mata Tuhan. Amin.